Alhamdulillah, selamat siang para murid, para pendengar, para santri. Melanjutkan keterangan guru yang video tadi, sudah banyak ya tentang surga dan neraka. Nah, ini lebih jelas untuk menerangkan yang paling simpel di alam dunia. Ini kemarin kan sudah diulas oleh guru, makanya tidak terlalu banyak nanti guru mengulasnya. Yang penting mulai paham ya. Ini satu contoh proses kehidupan manusia. Di sini ada raga atau tubuh manusia atau siapapun sekarang yang di dunia. Makanya tiap hari, tiap detik, tiap saat bergerak menuju namanya kematian atau alam kematian. Manusia begitu kodratnya. Ada yang nyampe berhasil, ada yang sesuai kodrat, ada yang juga belum kodratnya sudah meninggal. Satu contoh ya, orang di dunia dikasih gambaran. Sebenarnya manusia itu daya tahan kekebalan tubuh manusia itu sebenarnya terukur oleh Tuhan. Rata-rata standar sebenarnya, standar yang baik itu paling tidak itu mungkin di era sekarang itu 70. Jadi satuannya itu satuan hari. Jadi lahir sampai 70 tahun, tubuhnya ndak luka, ndak cacat. Itu biasanya sangat mudah di sana. Karena apa? Artinya penjagaan perawatannya tubuh ini baik, sesuai itu. Nanti ada standar itu 100 gitu loh. Manusia kalau sudah 100 tahun dari standar siklus di dunia, itu bisa dikatakan lebih daripada yang 70 tahun. Artinya dia mampu menjaga apapun dengan baik. Jadi kematiannya, rusaknya tubuh itu sesuai kodrat itu loh sebenarnya. Itu bisa buat tolak ukur. Nah, karena ini menerangkan kematian biar bisa sedikit dipahami ya, biar tidak selalu menjustis semua itu kehendak Tuhan. Tidak boleh. Manusia ini dijaga, dibuat oleh Tuhan sebaik-baiknya. Artinya siapapun manusia itu meninggal di dunia, nomor 1 itu standarnya tubuhnya itu harus utuh. Ya, kecuali perang ya, beda nanti pemahamannya. Jadi orang bekerja apapun, sakit, itu harus utuh itu loh. Itu nomor 1. 2, dalam posisi manusia ini dikatakan sudah layak atau sudah bagus di dunia. Nomor 1 minimal anak lahir ya. Anak lahir itu yang satu contoh saat lahir kalau 7 bulan ke bawah itu kehendak Tuhan, itu caranya. Dalam keadaan apapun manusia itu belum sampai 7 bulan itu meninggal atau mentok 7 bulan punjul sampai terakhir belum 1 tahun. Itu kalau meninggal itu kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Ada proses lain ya. Tatkala sudah 1 tahun, 2 tahun, nah ini kalau belum mencapai apa yang batasan tadi diajarkan guru itu tidak sempurna. Nah, dalam perjalanan manusia ini mempunyai bentuk tujuan. Satu contoh, laki atau perempuan. Ini dikatakan meninggal ini belum sempurna kalau dia belum ketemu jodohnya di dunia. Nah, itu loh. Nah, yang dimaksud jodoh itu sesuatu pasangan lawan jenis yang berstandar dinikahkan dengan cara yang resmi. Bukan harus mewah, tidak. Yang penting resmi sesuai adat dan istiadat. Itu baru disebut sudah memenuhi kewajiban tubuh dan memenuhi suatu kodrat siklus sebagai manusia. Kalau ada manusia meninggal, itu belum nikah, itu salah, sebenarnya ada salah sistem. Ada yang tidak diketahui, ada yang dilanggar sangat fatal. Itu. Nah, sudah mulai paham ya tentang kehidupan orang mati, manusia mati itu kenapa, batasannya ada. Nanti ada yang lebih sempurna. Kalau manusia itu sudah menikah, ya, belum punya keturunan, itu masih nilainya kurang baik. Kurang baik. Jadi manusia yang lebih baik, standar alam, standar produk, itu kalau sudah punya putra, 1 atau 2 berapa. Itu di alam sana beda. Hasilnya nanti perjalanan di sini beda. Karena di sini sudah memenuhi kewajiban sesuai standarnya. Penjelasan ini luar biasa. Nanti ada lebih sempurna lagi. Manusia itu meninggal
di dunia ini sudah mempunyai cucu. Minimal satu, udah. Kalau manusia sudah mempunyai cucu, artinya kewajiban di dunia ini sudah selesai semua. Artinya mulai lahir apa yang dilakukan, tidak melanggar hukum, kewajibannya, bentuk syukurnya. Ini dikatakan sudah ternilai yang terbaik di dunia. Ini. Nah, kalau manusia ya sudah punya cucu, lebih punya cangga, ini bonus sebenarnya. Standar alam manusia itu cuman cucu. Cuman cucu. Punya cucu berapapun sudah standar itu. Nah, makanya kalau sudah punya cangga, punya yang lain wareng-wareng itu sangat super bonus itu. Sudah hal bukan kodrat. Mungkin sangat kuat ilmunya, sangat baik perilakunya, sangat banyak pahalanya sehingga mampu bertahan lama di dunia ini. Makanya guru menasihatkan bagi para jamaah, para murid, para pendengar, kalian yang masih muda, gunakanlah tubuhmu sebaik-baik mungkin, tenaga. Barangkali yang di dunia tenaganya itu kerjanya keras, waktunya lembur, apapun yang sudah diajarkan guru, taskarun, wetonan, ruatan, itu lakukan karena itu sudah disiapkan guru untuk sampai di sana. Guru membuat aturan itu bukan ngarang loh ya, kalian harus paham. Kok dikira gurumu ngarang ya? Rusak, bukan. Jadi guru sangat mengerti semua sehingga guru mempersiapkan manusia, terutama generasinya yang membawa ilmu nanti, yang menjalankan ilmu atau ajaran Buddhis ini nanti. Makanya guru sangat berharap kelak umatnya guru itu betul-betul manusia yang luar biasa. Di dunia pun clear, di sana clear, turun lagi clear, sangat indah ini. Nah, setelah mati baru manusia ini nanti masuk di alam kematian ini. Nah, ini loh yang sering kadang tidak dipahami. Setelah manusia ini mati ya, makanya di video lain diterangkan ada namanya roh gentayangan itu loh. Nah, sini sebenarnya alamnya di sini. Ini masih sangat luas di sini. Nah, di alam roh gentayangan ini loh, makanya ada yang kadang di masjid, di langgar, di tempat-tempat ibadah itu. Itu roh gentayangan. Terus di pinggir jalan, di tempat-tempat yang angker itu miliaran seluruh dunia itu. Mengapa guru kok ada begitu? Ya karena di dunianya tadi tidak ngerti. Ada kolo menjing, ada kolo jengking, ada kolo monggo, ada kolo semanding itu. Jadi gagal di sini. Ini. Makanya semua sudah dibekali guru agar jangan sampai menjadi roh-roh gentayangan. Nah, di alam roh gentayangan ini, satu contoh ya, orang belum nyampe di sana, artinya pahalanya kurang. Di alam roh gentayangan, makanya kemarin diajarkan guru. Kenapa sih guru kok ada roh gentayangan itu di masjid, ya di musola-musola? Maksudnya dia itu getun gitu loh, kecewa, menyesal, maunya ibadah di dunia, tapi ya tidak berpahala. Tidak dapat apa-apa. Ada terobosan baru bagi roh gentayangan di alam sana. Membantu orang, kadang membantu petani, membantu pedagang, membantu sesuatu hal kehidupan antara manusia, alam sadar dan alam bawah sadar. Kemarin diajarkan guru kan kadang ada warung itu tanpa didoain laris. Itu ada dari roh-roh ini melakukan kebaikan bantu. Meskipun dia masih sudah berupa roh, itu mendapat pahala, itu ada, nilai pahalanya ada. Ini harus dipahami ya. Meskipun sukma seperti itu, ada pahalanya. Nah, tatkala nanti pahalanya sudah cukup banyak, tidak tahu berapa ratus tahun, baru melanjutkan ke sini. Ini loh. Itu biar dipahami. Dan untuk diketahui ya, untuk para manusia, para murid. Makanya manusia masuk atau ke surga ke neraka, Tuhan tidak melihat agama ya, diingat-ingat. Biar tidak terobsesi inna dina indallahi Islam, bukan. Manusia mampu di sana itu dari hukumnya atau perilakunya, dari 4 tadi, kalau menjing, kalau jengking, kalau monggo, kalau semandik itu baru dipahami yang lain. Itu yang penting ya, bukan agama yang menghantar ke alam surga. Nah, setelah dari roh gentayangan, lama nunggu, ada yang langsung proses.
Nah, baru namanya alam kubur. Makanya alam kematian ini bukan alam kubur. Tidak semua manusia itu meninggal itu terus langsung di alam kubur, tidak. Jasadnya di kuburan, tapi rohnya kemungkinan bisa di gentayangan ini. Sangatlah bersyukur kalian diberi ajaran, dididik guru, hal-hal yang di luar ajaran agama lain. Alhamdulillah. Setelah di alam kubur, di kaset lain sudah diterangkan, nanti masuk neraka, baru ke surga. Setelah ke surga, baru masuk, nanti ada alam arwah dibagi dua, ada namanya swarga luko, ada arwah lah. Setelah dari swarga luko nanti bisa turun ke dunia, yang dari alam arwah juga bisa masuk ke sini. Nah, di sini nanti ada pembahasan lain, keterangan tentang hewan, tapi nanti arahnya sudah paham ya semua di sini. Tatkala dari alam arwah atau alam ruh, ini masuk namanya saringan alam kelahiran. Ada tempatnya itu, sangat luas di sana. Tidak tahu itu apa namanya ya. Baru masuk di alam kelahiran. Ini akan mau lahir jadi makhluk apa? Nah, di sini udah disaring padat, otomatis ini. Nah, apapun yang di sini ini dihasilkan dari dunia. Nah, kalau di dunia, satu contoh kemarin diajarin guru. Satu contoh aja ya. Ada manusia mempunyai pahala ya. Pahalanya 1 ton, dosanya 1 ton. Nah, itu di neraka itu dikurangi berapa? Ya, kalau dosanya 1 ton, dosanya dikurangi bisa 700, bisa 800. Sisa dosanya anggapnya dipotong 800. Untuk mengurangi dosa itu namanya disiksa. Dengan disiksa itu mengurangi pulsa dosa. Anggapnya 800 dikurangi 800 kuintal siksanya, sisanya 200. Nah, yang 1 ton pahala itu nanti ditambah dengan di sini dengan dosa 200. Nah, kebaikan yang 1 ton tadi itu diambil, diberi pahala, nilainya pulsanya 8 kintal 800 kilo, ini kebajikan, kenikmatan. Nah, itu loh. Akhirnya nanti menemukan siklus keseimbangan, bisa nanti. Jadi sisa 200, sisa 200. Nanti bisa juga sisa pahalanya 100, sisa dosanya 300. Lah itu nanti otomatis memang di sana, tidak bisa digambar oleh manusia. Memang sistemnya mahal luar biasa karena sangat otomatis, sangat canggih. Nah, ini nanti yang mengatur di sini. Lah baru di sini satu contoh diperjelas lagi dari alam kelahiran ini. Makanya kalau di sini dulu manusia karakternya seperti hewan binatang. Lah ini makanya kesaring di sini. Dari kelahiran ini kalau karakternya seperti hewan, nah di sini ada kan manusia karakternya seperti anjing, suka menfitnah. Kalau ada orang lain sukses berhasil, air liurnya keluar, namanya serik, iri, dengki, mitnah. Itu kalau ninggal jadi hewan seperti itu, anjing. Nanti ada orang tuh kerjanya kuat, tidak mau peduli dengan keluarga, tidak mau peduli, tidak mau bersyukur, alasan kurang hartanya. Nanti bisa seperti jadi sapi, kerbau, itu simbolnya kerja, itu manusia yang di dunia ini loh. Kerjanya kuat, lupa dengan tanggung jawab sebagai moral, punya namanya sedulur atau ajaran yang harus dilakukan untuk bersyukur, itu jadinya kayak sapi itu. Sama nanti dibagi lagi, pahalanya berapa, dosa berapa. Nanti ada sapi ini ikut orang yang baik, sehingga sapi ini dilebih-lebihkan. Itu sama, sangat detail hitungannya. Sama ada anjing kan kemarin dikasih contoh. Kalau anjing ini pahalanya banyak, jadi anjing ikut orang yang cukup, orang yang kaya, dipelihara, dimuliakan. Nah, sama kalau dosanya terlalu banyak, karakter anjingnya kuat ya, jadi anjing ya ikut orang miskin itu, suruh cari anjing, salah dikit pukul. Jadi sapi ya gitu. Ikut orang digemukin, kadang dipukulin, disiksa, bawa ke jagal. Nah, itu sudah siklus luar biasa itu. Nah, nanti ada lagi manusia itu yang sangat parah,
bukan seperti dosanya lebih parah. Jadi ya memang proses ya, itu nanti bibitnya jadi nempel di pohon-pohon itu. Ini agar dipahami. Jadi di tanaman, di pohon-pohon itu sama. Tapi kalau ditimbang kemarin sudah diajarin guru ya, andai kata ruh atau jiwa nempel di pohon dengan ruh jiwa di hewan, ini masih ada di hewan sih, ada enaknya daripada di ruh pohon ini. Karena di sini sudah ada minum, bisa enak. Kalau di sini masalah. Satu contoh ya, ada ruh atau jiwa di pohon. Dia kalau lapar, dia diem. Kalau tidak ada yang nolong, tidak dapat air mati. Kalau ada anjing, roh atau jiwa jadi anjing. Kalau dia lapar atau haus, dia masih bisa kuat untuk mempertahankan hidupnya. Makanya guru mengatakan alam atau ruh yang jadi hewan itu masih derajatnya lebih tinggi daripada yang jadi tanaman ini. Nah, untuk menerangkan hewan dan pohon, ini ada sebenarnya terobosan di sini. Tatkala alam roh ini mati ya di sini. Ini alam roh gentayangan. Ini nanti bisa sebenarnya ada jalur yang langsung ke sini. Berhubung sulit untuk dituliskan, makanya saya potong gini aja. Makanya nanti ada jebakan. Itu dosanya selalu sangat parah. Jadi tanpa melalui proses di sini langsung masuk ke alam hewan atau di pohon ini ada, tapi tidak ditulis oleh guru. Nah, baru setelah jadi manusia, sistem siklusnya, hitungannya supermetrik sangat canggih. Nah, di sini baru disaring lagi. Kalau di dunia orang berilmu gelem nyuwara ndadekno kang ati liyan lega, dulur sing gak ketok diilingi, bentuk syukure ana nang bumine, nang wong tuwane, nang bumine, nang negarane jadi orang baik lah. Ini baru menyesuaikan tempatnya masing-masing. Kalau pahalanya sedikit, dia turun jadi orang sudra, lahir sudah ikut orang susah. Lahir procot dibancai, bapak ibuke wis utange akeh. Nah, itu dihasilkan dari di dunia ini loh. Para murid, para pendengar, semua dihasilkan di dunia. Makanya di dunia sudah banyak dikasih wejangan, nasihat, arahan, batasan, hukum oleh guru. Ini sudah disiapkan untuk putaran ini. Kalau di dunia ilmunya banyak, keberaniannya kuat, ikhlasnya besar, tanpa pamrih demi kebaikan, ya tetap nanti turun di dunia jadi makhluk namanya satrio. Lahir kembali di dunia tetap jadi pemimpin. Ya turun biasanya ya di dunia enak, artinya apa? Cari rezeki, cari apa sangat mudah karena ya di dunia bibitnya tidak sama gitu. Nanti ada derajat lagi namanya Brahmana, dari pendidik, pengajar kebenaran, hidupnya bahagia di dunia meskipun tidak harta banyak. Namanya dikenang dari beberapa penjuru dunia. Nanti ada namanya pemimpin, kelasnya itu Betara. Ini biasanya seluruh dunia mungkin paling banyak ada 4 atau 5 ini. Di antara 4 dan 5 nanti ada satu yang merubah dunia ini. Satu contoh dulu kan ada Isa Al-Masih, dulu ada Siddhartha Gautama, itu merubah dunia itu. Terus pasti ada itu di dunia. Silih berganti, tinggal satuan tahunnya itu biasanya ribuan. Ini kelas tertentu, ini alam-alam Tuhan atau dewa. Paham ya? Untuk memperjelas dari putaran yang ada di sini tentang surga dan neraka, itu tidak sama dengan beda yang di video lain ada jalurnya dewa. Beda, ini alam manusia, siklus manusia yang tidak akan pernah henti-hentinya, terus lama dan selama-lam terus. Makanya di dunia seperti itu. Semoga pemahaman ini para pendengar, para murid, para santri bisa dan mampu mempersiapkan ke depan ini jangan sampai masuk ke ranah-ranah di sini. Terima kasih. Assalamualaikum.